Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini, di sore yang cerah ini, Masya Allah, kita semua masih bisa berkumpul di event Muslim Vibes di hari kedua. Insya Allah semoga event ini bisa berjalan lancar sampai dengan hari keempat yang insya Allah akan sampai hari Ahad insya Allah. Nah, untuk kegiatan sore hari ini di hari kedua kita punya talk show spesial dengan tema kesehatan yang bertajuk 7 kunci sehat ala syariat. Masya Allah. Nah, sebelumnya kita memulai talk show pada sore hari ini, mungkin kita juga mau berterima kasih dulu ya Sep kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan Muslim Vibes pada tahun ini. Silakan Sep, bisa disebutkan. Oke, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kanas Kitchen, kemudian Hajar Aswad, dan ada Brosov ID, ada Ibnu Sina, layanan umat Ibnu Sina, kemudian ada Jabat Tangan Store. Masya Allah, kepada seluruh sponsor kami ucapkan jazakumullah khairan sudah mendukung kegiatan kita pada tahun ini. Semoga akan berlanjut event ini di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Semoga selalu dinantikan ya dengan adanya amin, event Muslim Vibes ini ya. Ya, semoga bisa menginspirasi. Tapi Sep, ngomong-ngomong soal kesehatan. Oh iya, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sapa dulu Ustadz. Masya Allah sudah menyempatkan untuk hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat insya Allah. Masya Allah. Iya, jadi Ustadz, kita sudah tahun ini akan membicarakan tentang 7 kunci sehat ala syariat. Nah, sepertinya ini cocok yuk dengan Ustadz Herman ini. Iya. Karena beliau sebagai founder Tabib Muslim dan ketua komunitas Totok Punggung Indonesia KTPI Balikpapan. Masya Allah. Jadi sangat cocok tema ini diangkat oleh Ustadz Herman Samlah. Iya, jadi apalagi saat ini juga seiring meskipun perkembangan zaman juga orang juga mulai melihat bahwasanya pengobatan tibun nabawi itu juga menjadi salah satu opsi untuk kesehatan ya Ustadz. Masya Allah, perkembangannya juga sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan ini, jadi banyak sekali kesehatan yang bisa kita rasakan. Seandainya kalaupun kita sakit, ya apa yang kita rasakan saat ini sehat nih. Kita ada berada di sini, ada berada di Muslim Vibes. Nah, itu adalah bentuk kesehatan yang kita rasakan saat ini. Ketimbang kita merasakan rasa sakit. Karena kan kita harus sakit dulu tuh baru bisa menikmati kesehatan itu kan. Iya, kadang gitu. Nah, juga kadang kesehatan ini bagi sebagian orang tuh juga kadang diremehkan gitu. Kadang padahal hal penting ya. Iya, jadi kadang kalau diingetin, jaga kesehatanmu, jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Ah enggak, numpung masih muda, gini-gini. Ya nanti pada akhirnya kalau sudah sakit akhirnya menyesal gitu kan. Ataupun saya sebetulnya tidak menunggu hari tua kan sebetulnya. Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya Ustadz, dari tinjauan Tibun Nabawi itu Ustadz, sebenarnya apa aja sih Ustadz kunci-kunci sehat ala syariat yang sudah dituntun oleh syariat itu sendiri Ustadz? Monggo silakan Ustadz, kalau bisa dijelaskan Ustadz terkait dengan hal tersebut. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Jadi tadi teman-teman sampaikan bahwa nikmat sehat itu nikmat besar. Tidak jarang orang kemudian sadar rezeki yang lebih
dibutuhkan daripada harta itu adalah kesehatan. Ini kalimat yang kita sering kali dengar dari lisan orang-orang yang mengecap pedihnya sakit, ya kan? Maka ada ungkapan yang sangat berarti, ini sekaligus bisa jadi bab muhasabah terkait nikmat sehat. Ada ahli hikmah yang mengatakan as-sihhatu tajun. Sehat itu ibaratnya nilainya persis seperti mahkota. Mahkota itu kan istimewa sekali. Pastinya kebanyakan orang nggak bisa pakai itu mahkota. Orang-orang khusus saja yang pakai. Benar-benar. Para raja dan yang semisal. Nah, sehat itu mahkota mahal sekali. Jam kita bisa beli lebih dari satu bisa. Pakaian, peci, kendaraan, rumah. Tapi mahkota itu sesuatu yang istimewa banget. Kenapa? Karena di situ ada derajat, menggambarkan derajat, ketinggian, kemuliaan, keistimewaan. Nah, sebenarnya mahkota yang semua kita bisa rasakan, semua kita dapatkan itu adalah kesehatan. Maka disebutkan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu ibarat mahkota. Ala ru'usil asihha, letaknya di atas kepala setiap orang yang sehat. Anda sehat, di kepala Anda ada mahkota. Nah, berikutnya la ya'lamuha illal mardha, tapi mahkota yang mahal tadi tidaklah disadari kecuali oleh orang-orang yang sakit. Saya pakai itu mahkota itu adalah kesehatan. Saya nggak lihat, yang lihat orang yang sakit. Contoh, berpuluh-puluh tahun gigi kita sehat, ya kan? Berarti ada mahkota di kepala kita. Nah, kita nggak nyadar. Tapi suatu waktu ketika Allah uji seseorang, dia sakit gigi, baru sehari, 2-3 hari dia bersyair, ya kan? Dia bilang, alangkah enaknya kalau gigiku sehat. Di depan teras rumahnya dia lihat ada tetangganya makan begitu lahap, tapi dia tidak bisa seperti itu karena giginya sakit. Makanan favorit pun mungkin nggak akan masuk karena pedih sekali. Lalu tambah lagi syairnya, dia bilang, daripada sakit gigi lebih baik sakit hati, ya kan? Jadi ini menggambarkan ya, sehat itu nikmat banget, di atas harta, di atas yang lain. Kenikmatan dunia yang betul-betul kita butuhkan adalah kesehatan. Dengan kesehatan tertunjang ibadah kita, dengan kesehatan aktivitas keseharian kita juga bisa lancar. Nah, ini sedikit tentang nikmat sehat. Insyaallah. Nah, kunci-kuncinya di sini sudah kita siapkan dengan bahasa yang paling sederhana, dan bahasa ini sangat mudah nanti dicerna oleh semua kalangan. Insyaallah, Ustaz ya. Jadi kesehatan itu sangat penting bagi kita, karena kalau kita sakit kan terbatas kegiatan aktivitas kita, tidak bisa beribadah, tidak bisa mencari rezeki. Iya, yang paling penting itu ya terhalang untuk beribadah, meskipun syariat pun juga mengatur kalaupun kita sakit tetap harus, terutama sholat ya Ustaz, sampai benar-benar harus dengan menggerak-gerakkan mata gitu. Jadi memang tapi kan posisi seperti itu juga tidak nyaman misalkan gitu. Kalau kita kan harapannya kalau bisa beribadah dia dengan kondisi yang sempurna ibaratnya gitu. Makanya memang kesehatan itu penting banget sih memang. Ustadz, terkait dengan hal tersebut, jadi mungkin bisa dijelaskan poin awal Ustadz terkait dengan kunci tujuh kunci ya, kesehatan ala syariat Ustadz. Mungkin bisa. Poin pertama mungkin apa yang harus kita kunci pertamanya mungkin apa Ustadz? Iya. Jadi sebelum kita masuk ke 7 kunci yang
istimewa ini Nah, Ustaz. dibutuhkan ada kesepakatan. Kenapa demikian? Karena kita berada di persimpangan dan ini kaitannya dengan persepsi. Baik medis punya persepsinya sendiri. Pengobatan timur dia punya sudut pandangnya sendiri. Tradisional juga ada, ya kan? Dan bahkan kita mendengar masing-masing suku bahkan negara punya metode pengobatannya yang khas begitu. Dari sini mempersatukan semua persepsi ini yang akan menjadi landasan pacu kita sebelum kita berangkat pada 7 poin yang menjadi 7 kunci sehat. Apa itu? Ketika kita bicara kesehatan dari sudut pandang syariat, maka di sini kita langsung teringat dengan apa yang namanya at-tibbun nabawi. Nah, di sini kita melihat kebanyakan orang karena dia bukan praktisi, ya, dia tidak melakukan praktik pengobatan, tidak melakukan analisa penelitian, ya, maka spontanitas dia akan menerjemahkan at-tibbun nabawi dalam bahasa untuk memahamkan orang. Dia bilang pengobatan ala Nabi. Betul kan? Betul. Buku-buku terjemahan, tema-tema kajian itu pasti menerjemahkannya itu pengobatan ala Nabi. Nah, masalahnya berapa kali si Nabi kita SAW berobat? Ini kan bisa dihitung, ya. Terus pengobatan jenis apa saja yang Nabi SAW wariskan atau ajarkan? Enggak banyak. Nah, di sini perlu kita berhenti sejenak meluruskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan at-tibbun nabawi. Nah, kita bertanya kayak banyak orang, apa sih arti yang tepat? Tadi ada yang bilang pengobatan, ada kesehatan, ada penjagaan, macam-macam. Dan dari semua terjemahan itu yang paling tepat adalah kesehatan atau sehat. Kenapa? Karena kalau kita bicara pengobatan ini kan dibutuhkan sama orang yang sakit. Yang sehat belum butuh. Betul nggak? Betul. Jadi ada kajian temanya pengobatan ala Nabi. Wah, saya nggak sakit, nantilah. Nah, akhirnya menunda. Kemudian ketika dia sakit, kira-kira sempat belajar nggak? Lebih nggak sempat. Dikala sehat nggak tertarik untuk belajar, karena itu cuma bicara pengobatan. Ketika sakit dia uzur dan dia tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita terjemahkan, kita luruskan at-tibbun nabawi, sehat ala Nabi atau kesehatan ala Nabi, orang sehat juga butuh. Kenapa? Ini menjadi titik kesepakatan kita bahwasanya kesehatan di dalam Islam menerapkan kaedah dua nanti actionnya. Yang pertama apa? Menjaga kesehatan yang ada. Jadi pengobatan Islam itu sekali lagi adalah satu, menjaga kesehatan yang ada. Yang kedua adalah mengembalikan kesehatan yang hilang. Nah, porsinya ini menarik. Menjaga kesehatan yang ada itu 99%. Dan mengembalikan kesehatan yang hilang dalam kurung berobat hanya 1%. Oh, sesimpel itu Ustaz ya seharusnya? Ya, sesimpel itu. Tapi kenapa kita nggak banyak tahu ya caranya Ustaz ya? 1% padahal hanya 1% loh dari 99. Betul, 1%. Ini pun angka karena kita kasih aja 1%. Cara bagaimana kita tahu lalu sepakat dengan kaidah ini, dalam 100 hari belum tentu kita sakit sehari. Benar. Betul? Betul Ustaz. Pernah sehat selama 1 tahun penuh? Pernah. Itu berapa hari? Nggak ada 1% kita sakit. Oh iya. Ya. Benar.
Kemudian ketika kita fokusnya dalam menjaga kesehatan yang ada itu 100%, berarti tugas kita atau PR kita mengembalikan kesehatan yang hilang 0%. Kalau fokus kita dalam menjaga kesehatan yang ada 90%, PR kita dalam mengembalikan kesehatan yang hilang atau berobat 10%. Makin fokus kita jaga kesehatan yang ada, makin ringan PR kita untuk berobat atau mengembalikan kesehatan yang hilang. Nah, karena dunia pada saat ini membalikkan, berobat itu 99%, merawat kesehatan yang ada itu 1%, terjadi masalah bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, dan tidak akan pernah selesai. Nah, itu dia. Nah, Ustaz, kira-kira Ustaz nih, hal apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga atau mengembalikan kesehatan yang hilang itu, Ustaz? Baik. Umumnya kita hadir ke dunia ini normalnya itu sehat apa sakit-sakitan? Itu dulu. Ya, pengennya sehat-sehat sih, Ustaz. Mesti kita hadir sehat toh kan? Nah. Kita hadir Allah lengkapi aspek fisiknya, kita punya mata kita sehat. Sehat. Telinga kita sehat, lain-lainnya sehat. Kan itu normalnya ya kan? Yang lahir kemudian hadir dengan penyakit itu sedikit saja. Dibandingkan dengan yang lahir kemudian sempurna sehat. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Berarti kita akan fokus pada 7 kunci itu. Nah, pemberlakuan kaidah 99% menjaga kesehatan yang ada itu berlaku pada 7 kunci ini. Begitu pula mengembalikan kesehatan yang hilang atau berobat 1% ini juga berlaku pada 7 kunci ini, di mana letak kurangnya. Dengan bahasa yang paling sederhana, ini 7 kunci ini yang pertama kita ambil perwakilan kata pola pikir. Jadi menata pola pikir. Menata pola pikir, Ustaz. Itu yang pertama. Dalam arti berpikir positif terus, Ustaz, atau berpikir positif, tenang ya kan. Kemudian bahkan dalam menghadapi masalah itu bisa stabil, tenang. Stabil itu dalam arti jiwa atau hati, Ustaz? Nah, ada bahasa-bahasa yang dekat tapi maksud pengungkapan itu satu, bisa disebut kolbu ya kan? Ya. Tapi kalau kita pakai kolbu, tidak semua orang paham apa itu kolbu, masih ada pertanyaan. Bisa kita sebut jiwa ya kan? Atau perasaan. Dan yang paling gampang mewakili semua itu adalah pola pikir. Pola pikir. Pola pikir, benar. Jadi pola pikir ditata. Kalau pola pikir ini tertata, insya Allah satu kunci sudah terpenuhi. Dengan menata pola pikir, Ustaz ya. Menata pola pikir. Nah, untuk berpikir, untuk menata pola pikir kita, Ustaz, itu kan berkesinambungan dengan menjaga kesehatan, tuh, Ustaz. Artinya ketika kita menghadapi masalah, jadi kita harus tahu apa dan harus bagaimana, Ustaz ya. Ya. Nah, dalam Islam kita diajarkan berpikir, ada namanya husnudzon ya kan? Oh iya, benar. Husnudzon ini berlaku dalam hablum minallah, muamalah kita dengan Allah, kita berbaik sangka. Bahkan ketika Allah kasih kita ujian, kita berbaik sangka, di balik ujian ada hikmah, maka hati kita tenang. Husnudzon juga berlaku dalam hablum minannas, muamalah kita dengan sesama manusia. Tidak banyak praduga ya kan? Tidak banyak prasangka buruk dan seterusnya, curiga, memata-matai, karena pasti semua ini menghabiskan energi. Kalau energi kita habis ngurusin orang, mata-matai, bahkan tidak sedikit kalimat yang sering kita dengar, tetangga beli mobil baru, rumah sebelahnya tuh nggak bisa tidur. Iya, ikut panas, Ustaz ya. Panas. Oh, itu jadi buah ini, Ustaz ya, berpengaruh Sumber kesehatan, penyakit. Ustaz, ya? Sumber penyakit, Ustaz. Sumber penyakit. Jadi kalau kita husnuzon, berprasangka buruk, atau taruhlah dalam tanda kutip iri dengan apa yang orang punya, Ya. lalu kita
kok dia dapat aku nggak punya, gitu kan Ustaz ya? Padahal kita mampu gitu. Itu artinya mempengaruhi kesehatan kita Ustaz ya? Sangat mempengaruhi. Sangat Ustaz ya? Sangat. Kita sering ketemu banyak orang. Oh jadi stres Ustaz ya? Stres, galau, risau, ya kan? Kemudian otomatis nanti jadi susah tidur, istirahatnya terganggu, tensinya bisa naik, ya kan? Perasaan kacau, dan itu semua membuang energi banyak. Dan dia membuang juga dengan sia-sia sebetulnya. Sia-sia, Ustaz ya? lemas, bukan hanya sia-sia tapi merugikan. Iya benar. Lalu juga apa gunanya ya Ustaz? Maksudnya orang lain punya nih, kita nggak punya. Terus ngapain harus berpikir di situ pada Ustaz ya? Itu dia. Makanya ada satu ungkapan yang sangat baik. Ini sindiran bagi orang-orang yang seperti itu, suka iri, ya kan, bermain perasaan. Dan ketika dia iri atau hasad, maka ada kalimat yang sangat baik. Dan ketika orang itu hasad, apa? Sejatinya dia hasad kepada Allah. Sejatinya Ustaz? Iya. Kalimatnya begini, kul liman kana li hasida. Katakan kepada orang-orang yang hasad kepadaku. Atadri liman asa'tal adaba. Sadarkah engkau ketika engkau hasad, engkau berburuk adab kepadaku atau kepada siapa? Oh. Jawabannya asa'tal adaba 'alallah. Engkau ini berburuk adab kepada Allah. Benar. Kenapa? Karena li'annaka la tadri li aula tardoli bima wahaba, karena engkau enggak ridho apa yang Allah kasih kepadaku. Yang ngasih kan Allah. Kalau kita hasad berarti hasadnya sama Allah sebenarnya gitu. Paham Ustaz? Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri Ustaz ya. Ya, itu dia. Kita baru tahu. Padahal ini sebetulnya hal yang remeh mungkin di mata kacamata umum ataupun kacamata Mungkin yang karena kita ketidaktahuan ya, kekurangan ilmunya, jadi Iya. kurang paham mengenai itu. Padahal konsekuensinya besar sekali ternyata. Iya, betul. Dari hasad itu. tahu. Ternyata kalau kita iri dengan orang lain, sejatinya kita bukan iri kepada manusianya Ustaz ya. Iya. Malah kita hasad kepada yang memberi rezekinya, Yang memberi, ya, yang betul. memberi hartanya, yang memberi Betul. kelancaran rezekinya Ustaz ya. Betul, betul Masya sekali. Allah, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian Islam juga ya mengarahkan kita umat muslim untuk belajar yang namanya tauhid, untuk mengokohkan keyakinan, kolbu hati. Orang bertauhid gak gampang risau. Orang bertauhid ya gak mungkin bunuh diri karena putus asa, ya kan? Selalu ada harapan. Islam nganjurin kita belajar akidah, ya kan? Islam ngarahin kita belajar materi-materi tentang keimanan, terutama iman kepada takdir. Ya. Ini Pada- di poin sini Ana dapat 2 poin sih Ustaz. Ya. Yang pertama itu kalau saya singkat itu enjoy with tauhid. Jadi Betul. kita Betul sekali. santai tapi di atas tauhid gitu loh. Di atas tauhid. Artinya kita tidak membandingkan kondisi kehidupan kita dengan orang lain, Iya, betul. sehingga kita tidak disibukkan dengan berpikirnya, karena kan kita itu kebanyakan berpikirnya kekurangannya saat daripada kelebihannya. Padahal kelebihan yang dia kasih itu tidak semua orang Iya. bisa menikmati kenikmatan itu Ustaz ya. Betul. Berarti kan jadi dua gini Ustaz ya. Orang itu kan sakit atau stres itu berarti karena 2 hal Ustaz ya. Ya. Dia terlalu memikirkan apa yang belum datang padanya, Ya. dan terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi padanya. Ya, betul. Nah di situ dia berpikir stres, akhirnya kan nggak bisa makan Ustaz ya, aktivitasnya terganggu, nggak bisa Benar. tidur, kurang istirahat. Nah Ustaz, Jadinya sakit. jadinya sakit. Sama dengan sakit, ya kan? Iya. Oh kuncinya itu berarti yo. Yang pertama, Coba ada orang nih karena mendapatkan pressure, tekanan hidup, 1 pekan tuh nggak bisa tidur. Hari ke-8 apa yang terjadi? Dia drop, sakit, dan sakitnya macam-macam. komplikasi Ustaz. Iya, Padahal nggak ada riwayat. bisa. Bisa. Bisa, contoh nih, ada orang badannya segar, sehat, nggak ada riwayat sakit, di sakunya handphone dia berdering tuh. Dia angkat, kita sebagai temannya nggak tahu apa perbincangan dia dengan yang menelpon, tiba-tiba dia jatuh. Pernah lihat? Belum pernah Ustaz. Nggak ada Ya, riwayat pernah. apa-apa. Ada kasus-kasus kayak gitu kan. Entah Dia jatuh, telepon baru angkat, belum 1 menit, pung jatuh. Kita kaget, kita angkat. Kenapa? Dapat berita yang dia nggak mampu terima.
ada hubungan secara fisik. Bu, anaknya tabrakan, Bu, ini fotonya, ini berdarah-darah. Bung, ibunya jatuh. Jadi shock dia saat ya, kaget. Shock, entah bisa jantung akhirnya, pada apa gitu ya. Itu kaitannya sama perasaan, pikiran, kolbu bukan? Iya, Iya, benar Ustaz. Bermain di Bahaya situ. sekali saat ya. bahaya. Kalau kita tidak mengatur pola pikir kita seperti apa, justru ini berpengaruh kepada kesehatan saat. Sangat berpengaruh. Contoh kasus insomnia lebih besar disebabkan oleh faktor pikiran dibandingkan fisik. Berarti yang dihantam itu bukan fisiknya saat ya, tapi pikirannya saat. Lebih dominan Situ pikiran. dulu. Lebih dominan pikiran. Lebih dominan pikiran. Ya. Lalu berakhir ke fisik. Fisik Bahaya sekali saat ya. baik sekali. Segala sesuatu yang itu menyangkut perasaan, dia negatif, kemudian berlangsung dalam masa yang cukup lama, ujungnya sakit. Pasti ujungnya sakit. Nah, penyebab sakit ini kan banyak nih, Sat. Banyak sekali, betul. Nah, karena insomnia salah satunya, itu kan mempengaruhi terhadap fisik. Jadi kita nggak mood makan atau ya nggak bisa kerja apa-apa gitu loh, Sat. Nah, kira-kira Sat, poin yang lainnya lagi apa nih, Sat? Selain dari pola pikir, Sat? Nah, sebelum kita lanjut, tadi ada pola pikir ya kan. Makanya dalam Islam ada materi manajemen kolbu, ya kan? Hati, Sat ya. Iya, bahkan sekarang di sekolahan-sekolahan perlu adanya bimbingan konseling. Oh, buat iya. anak-anak yang punya gangguan mental atau di mana-mana itu perlu. Di pengobatan barat juga udah mulai muncul adanya konsultasi-konsultasi untuk kemudian menyembuhkan luka kolbu tadi, kejiwaan. Kejiwaan ya. Berarti memang Nah. kita harus ini, Sat ya, harus tahu tempat kemana tatkala kita pikiran kita terganggu, Sat ya. Betul. Yang kedua, yang lain tadi adalah mengatur pola napas. Pola nafas. Napas. Saat kita kan Nafas, bernapas, Napas. saat ini kan kita bernapas nih, Sat. Ya. Napas ini Maksudnya kan napasnya harus ada khusus bagaimana? Ada. iya kan? Auto kan? Iya, Iya. napas Otomatis. itu kan kita lahir blojor nih. Iya. Iya. Blojor keluar. Kan napas sudah, Sat. Iya, paling Iya, kan betul. yang Apa ini ada kan, cara Sat. lain napasnya, Sat? Iya. Ya paling kan kadang kalau disuruh nafas tuh paling kalau misalkan menahan rasa sakit, ya tahan nafasnya bisa kayak gitu kan. iya. Cuman itu aja sih palingnya. Ternyata itu jadi salah satu kunci Kunci utama nomor 2. nomor 2. Nomor 2. Dari pola pikir langsung ke pola napas. Pola napas. Pola nafas. Baik. Menarik. Orang bicara pola makan benar Benar. Iya. dengan puluhan teorinya, betul. Ada Betul. food combining, macam-macam, ada dia dan seterusnya. Benar. Nggak ada orang ngomong pola napas kan? Benar. Iya. Kalau saya salah dalam pola makan, maksimal salahnya sehari berapa kali saya makan? Gimana, Sat? Tiga kali. Tiga kali salah kan? Iya, iya. Iya. Terus kalau saya salah dalam bernapas, berapa kali saya salah sehari? Ada yang pernah hitung berapa napas kita normal sehari? Enggak. Nggak pernah. Ribuan kan? Iya. Jadi ribuan kali kita salah, bahkan sepenuh hari itu kita salah. Di bela diri itu diajarin napas ya. Iya, iya. Dalam komunitas senam itu banyak macamnya, nggak bisa disebutkan satu-satu, diajarkan bernapas. Ada yoga diajarin napas, macam-macam tuh. Napas itu mesti ada temanya. Rata-rata juga sebelum memulai olahraga justru atur napas dulu gitu kan. Napas. Atau stres ataupun nangis atur napas dulu. Kita mau maju di podium, atur napas ya kan? Iya, benar. Supaya nggak gemeteran, atur napas. Supaya nggak nervous, Jadi Sat. keselip-selip sebenarnya kan? Iya. Supaya kita anak muda sekarang kalau perutnya agak maju sebelum foto suruh tarik nafas kan, supaya nggak kelihatan tuh, jadi candaan kan? Karena merasa jadi tersindir, Sat. Ayo foto bentar, tarik nafas dulu supaya langsing. Atau kalau mau foto, Sat, itu ya. Fotonya yang benar, jangan kelihatan gendut gitu, tahan Iya. napas, Sat ya. Nah, sebenarnya tentang napas ini, dia masuk pada satu kelompok, di situ menggabungkan pola input. Ada yang rutin kita masukkan ke badan kita, dan itu minimal 3, napas, mineral, air, kemudian nutrisi, makanan. Dan kita mampu menahan tidak makan selama 1, 2, 3 hari, belum mati, Pak. Betul? Betul. Itu sudah diuji itu. Kita mampu nggak minum sehari 2 hari, masih hidup itu.
Tapi silahkan coba jangan bernapas satu malam. Waduh, nggak berani saat saya masih pengen ini hidup. dicoba aja. Lewat sudah itu. Kalau ada yang mau bisa dicoba, jangan napas satu malam. Mungkin Haryo mau coba Sat? 3 detik lah, 3 menit lah. Itu artinya apa? Nggak makan 3 hari masih hidup? Masih. Masih. Nggak minum sate hari penuh masih hidup? Hidup. Masih. Kita puasa kan saat dari subuh Iya, maghrib. iya. Bahkan masih hidup. kalau di luar Islam itu diambil istilah puasa lebih dari 12 jam. Puasa diet itu kan? Oh iya. Masih aman. Oh aman Sat ya? Aman, ada teorinya. Tapi puasa napas nggak bisa. 1 jam Anda nggak napas, nggak bisa. Wassalam. Iya, wassalam. Dicoba di pengunjung yang ramai ini, berapa menit mereka mampu menahan napas. Coba, ada yang mau coba tahan napas nggak nih? Iya, ada hadiah menarik. Ada hadiah menarik untuk peserta pengunjung yang tahan napas paling lama, akan ada hadiahnya. Hadiahnya apa ya? Parfum dari Hajar Aswad. Ada yang mau coba ya? Berapa menit paling lama? Kasih 3 menit aja. 3 menit tahan napas, berani? Oke Sat, lanjut Sat. Ini kan kita diuji ketika berenang kan. Kita renang itu kalau renang di dasar Oh iya benar. itu berenang, diuji benar. napas kan. Iya benar, tahan napas Sat ya. Itu 3 menit sudah minta ampun sulitnya. Jangan sehari ya. Nah ini untuk napas sendiri teorinya panjang sekali. Karena tadi dasarnya kebutuhan kita terhadap makanan lebih kecil dari minuman. Kebutuhan kita terhadap minuman lebih kecil daripada napas. Dibalik, kebutuhan kita terhadap napas lebih besar dari minuman. Kebutuhan kita terhadap minuman lebih besar dari makanan. Nah, untuk napas sendiri teorinya banyak sekali, tapi di sini kurang lebih ringkasannya napas yang benar itu napas menggunakan perut sebagai wadahnya. Perut sebagai wadahnya Sat. Alatnya paru-paru, betul? Betul. Tapi wadah penampungnya itu jangan dada tapi perut. Gimana caranya Sat? Ya. Nah, napas perut ini anak-anak yang baru lahir masih kecil itu karena dia tidak begitu intervensi sama badan dia, organnya itu masih pakai perut. Coba lihat anak kecil kalau tidur itu perutnya turun naik. Iya benar. Daripada dadanya Sat ya. Ya. Benar-benar. Ketika kita sudah besar, kita intervensi banyak pakai dada. Disuruh napas dalam-dalam, dadanya bengkak. Wah. Sat itu otomatis atau gimana sih Sat? Ya itu tadi awalnya begitu dan perlu dikembalikan lagi supaya seperti itu. Perlu dikembalikan Ada lagi. latihannya. Ada latihannya? Ada latihan. Saat ini Ustaz napas pakai apa nih Ustaz? Jadi kita kecuali kita ngomong ya. Iya. Kalau ngomong tuh agak susah dikontrol karena keluar masuknya udara itu nggak di luar kendali kita. Iya. Lebih banyak yang keluar pastinya kan. Tapi dalam kondisi normal itu kita pakai perut. Dan di sini rongga dada, rongga perut besar mana? Rongga perut. Elastis mana? Perut. Perut. Kemudian yang ketiga, paru-paru kita bentuknya besar di atas atau di bawah? Paru-paru. Ya. Dia kayak segitiga, itu lancipnya di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Di bawah kayak piramid ya kan? Iya. Nah, maka itu yang paling besar tampungannya di perut. Oke. Nah, jadi kita napas menggunakan perut Ustaz. Dilatih, betul latihan. Memang pelan-pelan. Beda-beda orang, ada yang clear sehari, tapi kalau lupa ada lagi, ingetin perut lagi begitu, sampai nanti otomatis. Dan daya tariknya, tampungnya itu lebih besar. Yang kedua, napas itu halus. Halus itu artinya nggak boros. Banyak orang salah, napas dalam-dalam. Itu kan deep, maksudnya dalam itu halus. Para ahli bela diri di zaman dulu diajarkan bernapas, napasnya itu seakan-akan dia nggak napas, halus sekali. Jadi orang nggak tahu kalau dia napas. Ada orang kalau napas tuh ngos-ngosan, sampai kalau disembunyi pasti ketahuan itu. Oh iya. Iya. Dan ini ada kaitannya sama ngorok ketika tidur. Berpengaruh Ustaz. Pengaruh. Nih, semisalnya nih Ustaz, anak kan nggak tahu nih tidur Ya. ngorok atau enggak kan. Cuma orang sekitar. Kalau anak tahu ngorok berarti anda nggak tidur kan Ustaz. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Gimana kita mengetahui napas kita itu halus atau tidaknya Ustaz? Baik.
Jadi halus itu gampangnya satu, suaranya nggak kedengeran. Kalau kita napas, suara hendusan maksudnya? Ya, hembusannya. Pernah duduk sama teman-teman ya kan, ada yang napas itu kentara sekali, kedengeran ya. Kayak suara Dia rongga-rongga tuh kayak iya. angin masuk, kayak ada suara yang Berisik. berisik. Itu karena bukan karena ada kotoran. Itu kan? boros itu. Itu boros. Napas boros itu, hyperventilation itu nggak bagus. Nggak bagus. Berarti kita harus ngirit duit Iya, sama ngirit bener. napas Sat ya. Biar yang lain juga kedapatan napasnya, udaranya Sat ya. Iya benar. Jadi Kayak gitu juga. Bukan gitu ya. jadi napas Ada kira itu gitu. menarik. Sebenarnya kan ini 7 tema ini, masing-masing tema dibahas 1 semester kan. Nah ini kita 7 langsung diringkas dalam 1 jam. 1 jam. Bisa ya, tapi kita dapat kaidah-kaidah umumnya. Nah tentang napas lagi, tadi 1 di perut, yang kedua perlahan ya kan, halus. Yang ketiga tidak berlebihan. Tidak berlian tuh gimana Sat? Tidak berlebihan. Tadi sempat kita singgung, orang-orang nyuruh supaya napas dalam-dalam, kita nariknya keras sebelum maju di mimbar supaya nggak gemeteran ya. Maksudnya sebenarnya instruksinya benar, napas dalam-dalam itu maksud yang benar itu tafsirnya, napasnya pelan masuk ke perut dalam, bukan ditarik. Ini namanya napas keras, bukan napas dalam-dalam. Iya, iya. Ya, jadi beda. Kalau disuruh napas dalam-dalam itu benar perintahnya, Benar. tapi orang salah praktik, ditarik. Oh, Ini namanya napas keras-keras. Napas keras-keras nih enggak boleh, bahaya Sat. enggak bagus. Oh, tidak bagus. Iya, kecuali di saat-saat diperlukan, kita lagi kencang tuh. Ya. Ya mesti kita napas sebanyak yang kita butuhin karena Ya. energi terus keluar. Iya benar. Tapi dalam kondisi normal, ini keadaan semua orang lagi duduk, lagi jalan santai, lagi kerja kan normal tuh. Nah, napasnya seperti tadi. Pelan Sat Ya. ya. Nah, kemudian kaitannya dengan napas boros, lalu perut sebagai wadah, ini tekstual sebenarnya. Dalam hadis yang sering kita dengar, bahwasanya tidak ada bejana, ya kan, yang lebih buruk, yang selalu diisi oleh manusia dibandingkan perut, ya kan? Maka kelanjutan hadisnya, bihas bibni Adam lukaimat yuqimna sulbahu. Sebenarnya kalau kita mau masukin sesuatu ke badan kita dan itu ke perut, makanan atau yang semisal dengan itu cukup ala kadarnya, Secukupnya Sat. fungsional. Fungsinya apa? Yuqimna sulbahu, karena kebutuhan, sesuai kebutuhan. Nah, disebutkan di situ tentang napas, minuman, makanan. Fathuluthun li ta'amihi, perut ini porsinya sepertiga wadahnya makanan, ya. Fathuluthun li syarabihi, perut itu sebagai wadah, sepertiganya untuk minuman. Wathuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk napas. Sebagaimana makanan nggak boleh ngabisin rongga perut itu sehingga yang lain tidak kebagian, napas juga sama. Berarti harus ada ruang kosong untuk napas Sat. Iya, harus diberi ruang. Kalau kita isi semua dengan makanan, napasnya gimana tepatnya bisa. Sat ya? Nggak bisa. Begitu pula kalau napasnya terlalu banyak, susah juga. Susah juga. Ya. Oh, Masing-masing dikasih maksimal sepertiga. Wah, tekstual kan, perut, napas itu perut. saya jadi teringat ini Sat. Ketika hadis Nabi itu yang kalau makan apa? Secukupnya Sat ya? Cukupnya. Ah, itu berarti artinya tafsir dari hadis itu Sat ya? Ya, makanya nanti pola makannya menjadi kunci yang ketiga. Pola makan menjadi kunci ketiga. Ya. Setelah dari pola napas. Pola napas. Oh. Berarti ada 3 poin yang saya dapat Sat. Poin pertama, pola nafas itu menggunakan perut aslinya. Tindakan perut lebih Pola baik. yang kedua itu napas harus halus. Halus ya. Nah, yang ketiga itu nafas tidak boleh terlalu, hirupnya terlalu langsung keras Sat. Berlebihan, ya. Berlebihan. Tidak berlebihan. Kasihan yang lain Sat yang nggak tidak dapat ya. tidak hiver ya. Nah, Sat, kalau kita ngomongin napas keras nih Sat, itu kan efeknya nanti berpengaruh pas kita tidur ngorok itu Sat. Nah,
Satu lagi, benar itu tadi kaitannya sama ngorok. Orang yang tidurnya masih ngorok itu ada latihannya. Latihannya itu bibirnya dikasih plester. Plester apa? Satu plester menghadap ke atas. Jadi lurus Jangan gini, Sat. ditutup semua, tengahnya saja. Gini, Sat. Ya, seperti kita ngeletakkan jari di tengah mulut itu. Jadi masih bebas ngeluarin angin kan, tapi tertahan. Nah gitu dulu, masih ngorok nanti berkurang tuh. Kalau sudah orangnya aman, coba berhari-hari, boleh ditutup lebih banyak lagi. Kalau zaman dulu itu Ustaz ya, itu katanya harus dipukul entong sayur gitu Ustaz. Kalau itu pasti berhenti itu. Karena orangnya bangun kan. Saat itu sampai kapan atau berapa lama saat kita dengan metode tutup plester itu, Sat? Nah, itu beda-beda orang. Ada yang ngoroknya itu kebangetan, ya ada yang sedang, ada yang ya baru-baru mulailah. Saya pernah lihat tuh saat video orang ngorok, itu kayak suara knalpot RR King, Sat. Wow. Dia tidak bisa tidur, tetangganya kan? Iya, keganggu kita, Sat. Yang paling susah siapa? Kalau Istri. Kalau yang ngorok itu suami, itu istri tersakiti seumur hidup itu. Iya. Maksudnya sepanjang pernikahan dia kalau nggak diubah kan? Iya. Jadi pengalaman Ustaz ya dulu mungkin jadi istri itu lebih senang kalau mereka anak dan istri itu tidur duluan. Jadi kalau saya sendiri itu suruh tidur belakangan. Jadi kalau mereka tidurnya pulas duluan karena supaya nggak dengar saya duluan ngorok gitu dibandingkan mereka duluan nanti belakangan baru tidur. Itu betul, itu banyak cerita seperti itu. Nah, apakah memang ngorok ini juga salah satunya saya pernah dapat informasi kan bahwa kalau ngorok ini juga ada masalah di rongga hidung, dia bisa sinusitis ataupun rinitis. Bisa. Jadi ada beberapa sebab, tapi nanti paling gampangnya, paling besar dominan kaitannya dengan napas. Hidung itu ya alat pernapasan. Ada yang bilang kaitannya sama paru-paru juga alat semuanya pernapasan artinya. Betul kan? Ya. Nah, cuman posisinya beda-beda dan namanya lain-lain, tapi akumulasi secara total tidak akan keluar dari pernapasan. Berarti memang termasuk adanya masalah pernapasan ini masuknya mulai dari paru-paru terus juga ke tenggorokan sampai ke hidung ya Ustaz berarti. Ya, itu hembusannya Hembusannya ya. Tarikan sebaliknya. Nah, satu lagi, nafas yang baik, kemudian dia perlahan, kita jadikan perut sebagai wadahnya. Ini salah satu cara yang sangat efektif untuk mengontrol emosi. Carikan saya satu orang yang bisa marah dengan napas yang pelan. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Itu insting insting apa Mau ya? dicoba Otomatis. Bisa. lempar batu. kan ada, kita disuruh sabar, betul kan? Bener. Benar Ustaz. La taghdab walakal jannah, jangan marah, Bagian upahnya surga. surga, ya kan. Terus sabar dalam banyak ayat dan hadis. Tapi kan kemudian sabar ini kalau diwujudkan dalam bentuk action amaliyah susah. Perintahnya kita paham, sabar Pak, iya, tapi proses bersabar itu gimana? Salah satu proses realnya atur nafas. Iya. Mengatur napas. Misalkan gini Ustaz, misalkan misalnya di jalanan ada yang tabrakan, des gitu kan. Marah-marah gitu kan. Sabar Pak, iya sabar Pak, sabar. Tambah marah nggak? Tambah marah gitu. Dia nyuruh orang lain sabar, padahal dianya nggak sabar saat ya. Jadi salah satu cara yang real, kan sabar itu abstrak ya. Yap. Sabar, kelihatan nggak sabar itu kayak gimana? Kalau saya disuruh, Pak, tolong angkatkan kotak ini, saya nggak akan nanya prosesnya. Saya deketi kotaknya, saya angkat, saya bawa, saya taruh di tempatnya. Terus orang suruh saya sabar. Tahapan sabar itu ada yang bisa ceritain nggak? Berdiri dulu, push up 3 kali, loncat-loncat, terus ketawa gitu. Salto terakhir kali Salto. Kita nggak tahu prosesnya gimana. Nah, salah satu cara yang paling efektif menahan emosi dan nggak marah lalu bisa bersabar, atur napas. Mengatur nafas. Ya, kita nggak mungkin marah dengan napas yang pelan. Benar. Unik tentang napas. Insya Allah sangat luas sekali saya Luas. perkara cuma Ini kan napas saja ya. Berarti ini materi 4 tahun. Hah? 7 semester. 7 semester. 7 semester kita Ya. bahas dalam hanya 1 jam ya Ustaz ya. Masya Masya Allah. Allah. Ustadz Masya Allah ya. Yang sudah ketiga, membagikan pola makan tadi. pola makan. Nah, pola makan ini dulu pertanyaan nih.
eh, dunia medis pengobatan berkembang nggak? Berkembang. Berkembang dengan SDM-nya, fasilitas, teknologi kan? Iya benar Ustaz. Penyakit berkurang atau bertambah sekarang? Bertambah. Ini kita belajar matematika jujur-jujuran kan? Ketika solusi bertambah, masalah harusnya berkurang. Nah ini ada kaidah yang ganjil, solusi bertambah, masalah ikut bertambah. Di mana letak salahnya? Nah salah satu kesalahannya karena pola makan ini mengalami pergeseran sekian ratus derajat. Contohnya Ustaz. Ya, saya tekankan lagi, orang mati karena lapar ada nggak? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Mati kelaparan Ustaz. Tapi lebih banyak orang mati karena kekenyangan. Faktanya gitu Ustaz. Iyalah. Jadi orang mati karena kekurangan makanan nutrisi, kita udah biasa dengar kan? Iya. Iya benar Ustaz. Tapi kita nggak tahu lebih banyak orang yang mati sebab awalnya kekenyangan. Kolesterol orang kelaparan apa orang kenyang? Kenyang Ustaz. Kenyang. Terus kolesterol jahat itu nanti merembet ke jantung lah, ginjal lah, ya kan? Iya. Kemana-mana. Bener. Teman saya Bayang. kemarin makan bakso Ustaz. Pakai tetelan. Sudah habis tambah lagi tetelan Ustaz. Akhirnya dia minum bodrek Ustaz. Iya, jadi sakit kepala bener Ustaz. Saya lihat sendiri orangnya Ustaz. Nah, itu tentang pola makan. Maka dari sini kita tahu dulu orang itu makan karena kebutuhan. Sekarang makan karena hobi. Waduh. Betul apa benar? Benar. Iya. Saya hobi makan memang Ustaz. Pergeseran yang sangat jauh, ya kan? Iya. Kita udah makan di rumah nih malam-malam. Ayo cari angin keluar. Ada asap sate ditempeleng ke hidung kita, berhenti lagi makan lagi kan? Padahal sudah kenyang kan? Iya. Benar. Ada lagi yang lebih menarik, makan lagi kan? Ya katakanlah sebanyak-banyaknya kita makan, perut ini nggak pecah, elastis. Benar Ustaz. Nggak usah takut perut pecah, tapi lebih dulu pembuluh darah yang pecah. Waduh. Bahaya sekali Ustaz. Sering dengar kan? Sering. Tapi perut nggak pecah. Mau diisi 3 piring, habis itu nambah lagi nggak pecah. Duluan pembuluh darah yang pecah nanti, karena ada pelak-pelak sumbatan dari kotoran ya kebanyakan makan tadi. Nah, sesuatu yang kita makan karena kebutuhan itu aman. Kita makan karena hobi, melebihi kebutuhan, ini dia biang penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan enak dong Ustaz. Oh, enak itu kan nggak ada kaitannya sama banyak sedikit kan? Benar. Iya kan? Jadi titik beratnya saat kita makan itu berdasarkan kebutuhan. Tapi bukan karena ngikutin nafsu Ustaz ya. Ya, Berarti. jangan hobi. Jangan hobi. Waduh, merasa tersindir saya. Sama hobi. Hobi saya juga makan Ustaz. Profesi saya juga gitu, Ustaz. Hobinya makan. Itu ada ya. Insya Allah. Konten makan Ustaz. Benar. Tapi insya Allah Ustaz, habis setelah ini nih banyak pola-pola yang tadi Ustaz sebutkan tadi, insya Allah akan dicoba Ustaz. Pelan-pelan ya kan? Pelan-pelan. Nah itu tentang makanan. Jadi orang bingung ya kan, apakah ini boleh nggak boleh? Sebenarnya yang bagus tuh ya kita hidup sampai tua banget itu nggak ada pantangan. Kita mau apa ya makan aja, tinggal kadarnya yang diukur. Nah maka kalau kita mau tahu orang itu tua di usia 50 udah mulai 6-70 itu dia sehat apa enggak, lihat daftar pantangannya. Lihat daftar pantangan. Kalau dia bilang saya nggak ada pantangan, itu sehat. Kalau dia bilang oh saya daging nggak bisa, saya ini nggak bisa, sambal nggak bisa, sakit. Orang sakit. Jadi tolak ukurnya. Kalau saya ya makanan tuh nggak ada pantangannya Ustaz. Nah itu. Alhamdulillah saya juga gitu Ustaz. Sehat. Tapi yang saya khawatirkan setelah mendengar beberapa poin tadi Ustaz, kan kita sehat nih Ustaz. Ya. Apa aja ya masih muda gini, apa aja kita hantam Ustaz. Khawatirnya tiba-tiba ya itu tadi saat ketika angkat telepon atau gimana langsung blok gitu kan. Jadi itu yang ketiga ya. Siap. Yang keempat ini ada pola pembuangan. Ini kita pakai bahasa yang mudah ya. Badan kita itu kayak pabrik. Nah, pabrik ini mengolah, ada bahan baku mentah masuk kan? Ya. Nah, yang jadi itu bersihnya, ada limbahnya nggak?
Ada pasti. Ada. Di badan kita masukin minuman, makanan, apakah seluruhnya itu diserap? Kalau semuanya diserap 1 bulan kita langsung besar, karena kalau habis 1 karung beras ya badan kita nambah 1 karung kan. Benar. Buktinya lebih banyak yang dibuang. Nah, ini pola pembuangan ini menjadi sangat-sangat penting. Diwakili oleh apa? Ya, satu ada yang kita kenal dengan BAB ya kan? Ya, Nah, orang yang jarang BAB ini waspada. Bahaya, Sat. 3 hari sekali ini payah ini masa tuanya. Pasti banyak kotoran di badannya itu. Anda biasanya kalau pas lagi safar, Ustaz. Jadi kalau di rumah sih mungkin oke lah ya. Normal. Normal. Tapi kalau begitu safar, ya nggak tahu ya. Jadi nggak normal. Itu gimana, Ustaz? Apa sugesti saya aja atau? Betul. Dalam kondisi normal, dan kondisi kita itu kan dominan normal ya. Ya, Ustaz. Safar itu kan hanya berapa persen saja. Nah, kenapa kemudian siklusnya itu berubah? Bisa dipengaruhi oleh sifat mawas sama ketegangan. Dan bisa sebaliknya, orang misalkan nih lagi dijadwalkan ngisi, bagi dia ini materi berat, dia itu kayak kebawaan pengen kencing aja. Ana kalau gugup, Sat, pasti gitu. Iya, itu berarti sebaliknya kan? Ya. Dia pengen ke toilet terus. Ada yang kayak tadi, kalau dia lagi tegang itu susah mau ngebuang. Iya. Dua-duanya ada. Sambil mau isi acara ini. Jadi untuk pembuangan ada yang kita kenal dengan BAK. Ya. BAK pastikan lancar. Kalau dalam sehari ada 3 piring kita masukin, ya minimal lah keluarnya sekali. Sehari, Sat. Iya, jangan Berarti- sampai nggak ada sehari itu yang keluar. Waduh. Karena yang masuk tuh 3 piring. Ya, 3 Itu piring. minimal. Yang keluar Nggak malah ada yang 2 harinya. keluar. Berarti ampas-ampasnya disimpan. Waduh. Berarti kan ini nyambung ke ini, Sat. Bagaimana caranya mengembalikan itu, Sat? Iya. Kebayangkan kita punya rumah, 1 bulan kita nggak ngeluarin sampah dari rumah. Apa yang terjadi? Kotor. Karena tidak semua barang yang masuk itu kita butuhkan. Kalau apa namanya, kurir datang ngirim paket, pasti kardusnya harus kita buang tuh kan. Iya. Kalau ditumpuk, coba bayangin ditumpuk. Iya. Terus di dapur kita beli sayuran, sebagiannya kita buang, kita potong, ndak kita keluarin. Ya seperti itu kondisi badan kita ketika jarang BAB, jarang BAK. Selanjutnya diwakili pola pembuangan ini oleh keringat. Oh, keringat salah satu pembuangan Ya, juga, Sat? betul. Beda orang yang keringatnya itu rutin keluar sama yang jarang. Lebih seger yang sering keluar. Makanya kalau kita kerja nih, kita kerja di depan komputer sama main futsal sama-sama 1 jam, lebih ngeluarin energi mana banyaknya? Olahraga, Sat. Iya. Olahraga lebih banyak ini. Kemudian lebih capek mana? Lebih capek depan komputer kayaknya. Iya, karena pikiran, Sat, yang dihantam, Sat. Iya, itu satu. Yang kedua, yang tadi ngeluarin keringat. Ya. Kerja yang ngeluarin keringat itu cenderung memberikan efek relaksasi setelahnya, puas, badan kita puas. Iya, mungkin bisa sharing sedikit, Ustaz ya. Kan anak ini punya mah lah ya, kalau dibilang ada penyakit ya, mah mungkin lambung ya. Nggak tahu, mungkin sekarang tuh istilahnya ada GERD apa segala gitu-gitu kan. Nah itu kalau Ana itu di tempat yang dingin itu mudah sekali kumatnya. Tapi begitu Ana beraktivitas di luar ruangan yang panas berhari-hari, walaupun itu makannya itu ya telat-telat mulu gitu ya, ketimbang berada di tempat yang dingin sekali dan kondisinya masih sama, makannya itu malah lebih teratur, itu malah lebih cepat kumatnya itu di daerah yang dingin yang jarang keluar keringat. Itu misalkan pribadi ya, misalkan beraktivitas di Balikpapan di panas-panas itu, dan pernah seorang terapis tuh bilang, "Den, badanmu ini dingin gitu dan harus dipanaskan." Dan setelah itu anak itu diterapis dengan metode seperti panaskan gitu, infrared.
memang setelah itu akhirnya ya mahnya hilang. Tapi kan misalkan mahnya itu posisi kita kondisi di Balikpapan itu tidur dengan rata-rata dengan AC, ya, dengan AC itu kan rentan sebenarnya itu untuk kumatnya itu datang lagi itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Nah. Emang bener apa memang kondisi tubuh kita itu dengan udara yang di luar dengan pencernaan kita itu berpengaruh gitu, Ustaz? Betul. Jadi ada tema menarik di dunia kesehatan saat ini yang sudah mulai diangkat dan bahkan bermunculan buku-buku yang menyampaikan teori ini, itu suhu tubuh. Ada buku bagus judulnya Mukjizat Suhu Tubuh. Mukjizat Ternyata suhu tubuh. Suhu tubuh ini sangat menentukan sakit sehatnya seorang. Contoh, sebelum kita demam ada perubahan suhu tubuh nggak? Ya, Meriang kan? Ada. Kita Meriang. ya, demam tinggi. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengerti badannya. Dia lebih mengerti dan memahami kendaraannya dibandingkan badannya. Nah, supaya motor saya nggak turun mesin, solusinya apa? Ganti oli saat sering-sering. Rutin ganti oli. Saya tahu kan kapan ganti oli. Ya. Ya. Nah, kenapa urusan badan kita selalu turun mesin baru sadar? Mohon maaf, Ustaz. Boleh jeda sebentar? Boleh. Ada ditemukan seorang anak ya perempuan sekitar umur 3 tahun memakai jilbab berwarna hitam dan legging warna merah putih garis-garis dan gamis batik, ya, terpisah dengan orang tuanya. Oh, ini Masya Allah ada orang tuanya sepertinya. Ya, alhamdulillah sudah ketemu, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Lanjut saat. Ini tentang suhu tubuh sangat berpengaruh. Nah, ketika kita akan mengalami sakit, sebenarnya sakit ini bisa dicegah kalau kita paham. Contoh nih, kemarin Anda sendiri yang ngalami itu mau demam, sementara seharusnya malam ini harus sapar ke Samarinda. Kalau ketunda jadi besok pagi. Nah, supaya nggak jadi demam gimana? Kita harus ngerti tarik ulur badan kita. Ya sudah, berarti jangan dipakai dulu, istirahat sebentar. Ya, hari ini nggak jadi demam. Dulu kalau ketika nggak ngerti itu pasti keterusan, itu berujung ke demam. Jadi dia ada alarm. Afan Sat. Ya, Berarti ya apa yang Ustadz sampaikan berarti sudah terjadi pada Ustadz berarti ya? itu terjadi pada saya dan banyak orang. Tapi kemudian ada yang paham apa mau badannya, ada yang nggak ngerti. Ibaratnya kalau orang kampung itu di sebagian tempat itu seringkali kalau nyerpis motor tuh langsung servis berat. Kenapa? Karena malas servis ringan. Dia nggak Ya. paham. Iya. Kalau orang kota ya pasti ganti oli itu daripada turun mesin kan. Iya. Badan juga sama. Ya. Orang yang nggak ngerti ya biarkan aja sampai demam baru diobatin. Tapi orang yang ngerti, wah ini tanda-tanda mau demam nih, kayaknya besok hari ini dicegah, nggak jadi demam. Berarti lebih baik mencegah. Suhunya dibaikin. Suhunya dibaikin. Ya. Berarti nggak harus langsung minum obat. Enggak. Kita di persimpangan udah ngerti ngasih solusi preventif sebelum terjadi. Berarti kita ngerem dulu sebelum Ya, menabrak sesuatu yang besar. harus itu karena gas dan rem itu kan harus ada dua-duanya. Iya. Kebayang nggak ada motor 300 cc tapi nggak dibekali rem? Nah, itulah kasus Benar-benar, Ustaz. kebanyakan manusia sekarang. Cuma seneng ngegas, dia nggak punya rem. Makan gas nggak ada rem. Waduh. Minum gas nggak ada rem, kerja gas nggak ada rem. Rem. Lembur sampai lebur kan? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lembur ketumpuk tuh hartanya. Setelah dia pensiun ini buat berobat aja semua. Nah, Dan habis hartanya belum sembuh. Berarti dia nabung Sat ya untuk menyembuhkan dia ya. nah, mungkin gini, saat kan kadang ada juga yang dibilang kalau berpendapat misalkan kalau misalkan demam itu minumnya air hangat. Ya. Jangan salah, minum kalau demam itu minumnya air dingin. Nah, itu ya akhirnya jadi yang pendapat-pendapat yang seperti itu yang simpang siur di masyarakat kita gitu, Ustaz. Menurut dari pengobatan tradisional sendiri itu gimana, Ustaz? Itu kan terjadi simpang siur itu karena tidak ada kesatupahaman dan menggambarkan minimnya pengetahuan kita akan badan kita sendiri kan. Iya. Nah, kalau misalkan dalam ilmu mekanik kan jelas tuh
tidak mungkin berselisih karena sama-sama tahu ya. Karena urusan badan ini kita awam banget, jadi selisih terus. Nah yang benar kemana? Kalau demam itu, kalau orang kampung bilang panas dingin. Di luarnya panas, Iya. dalamnya dingin. Betul nggak? Lagi sakit nih, lagi apa? Lagi panas dingin badan gitu ya. Dia kedinginan gitu kan, tapi Iya, benar, Zat. dipegang tuh panas. Iya. Jadi suhu di dalam itu Kedinginan, dingin, orang yang ngerasa, tapi yang di luar keluarganya yang nyentuh itu panas. panas. Jadi di kampung-kampung disebut ini sakit panas dingin. katanya. Panas dingin. Kan dua suhu ya, makanya Iya, iya, selisih. benar. Iya, baru Yang tahu. mana didinginin, yang mana dipanasin kan? Iya, baru tahu Ustaz. Iya benar. Sebenarnya gampang. Kalau kita tahu 7 pola ini, 7 kunci ini kebalikannya. Kalau saya sakit, saya tinggal cek kurang di mana dari yang 7. Misalkan saya makannya bagus, minumnya bagus, pola napasnya bagus, pembuangan bagus, semuanya bagus. Pikiran yang kacau. Kalau saya sakit ya berarti ini masalahnya pikiran. Ah, iya. Iya. Kalau dia ahli agama, pikirannya bagus, lelennya bagus, tapi dia aktivitasnya nggak bagus. Cuma duduk, misalkan ngisi ceramah gitu. Diajak olahraga, minta ampun sulitnya, misal nih. Iya. Ya ketika dia sakit, pikirannya nggak ada masalah, napasnya nggak ada masalah, makannya nggak ada masalah, aktivitasnya. Ini yang kelima. Yang kelima pola aktivitas. Pola aktivitas. Berarti Belum kita ke aktivitas nih saat. ya. Ini selalu bilang kan kalau misalkan badan itu yang sehat itu adalah badan yang ideal gitu. Jadi kalau misalkan badan ideal itu yang menentukan orang itu kelihatan dari zohirnya dia itu sehat. Apa benar Zat? Misalkan kayak Septian ini bilang, "Sep, Wait. kurus banget sih. Sakit ya." Gitu. Iya, Sat. Iya benar kan? Banyak yang pandang saya gitu, Sat. Kurus kayak Kayak ada teman juga dan gendut gitu kan. Sehat gitu ya. Nah, Iya, gitu. Gimana Zat? Jadi kategori sehat atau tidak itu dari bentuk badan, Sat. Ih, gendut sekarang sehat ya. Gitu. Kalau anak-anak yang gemuk, semua orang senang kan? Iya Ya. benar. Coba kalau udah masa-masa remaja mendekati nikah itu pasti puasa lama itu supaya sebelum ngelamar itu sudah ideal gitu ya. Jadi ya. Iya. Sebenarnya materi ini ya tergantung yang ngedengar, kadang-kadang sensitif kan. Tapi sebenarnya kembali kepada pegangan dasarnya. Kalau semua aspek itu tadi normal, dapatnya di situ ya berarti itu sehatnya. Karena apa? Karena ada orang yang kerangka tulangnya itu lebih tebal, dia cocok lebih padat badannya. Ada yang tulangnya cenderung lebih tipis dari teman yang lain, dia nggak cocok kalau gemuk gitu. Karena tebal dan tipisnya tulang orang juga berkecocokan dengan badannya nanti, dengan dagingnya. Nah kemudian sebenarnya lebih ke sini, tulang itu kan ditopang sama otot. Tulang ditopang dengan otot. Baik. Tulang ditopang dengan Otot. otot. Jadi Masya Allah otot ya. tempel dengan Iya. tulang. Iya. Iya, otot yang nopang. Makanya manusia sekarang dalam memahami kesehatan di pola aktivitas selanjutnya terbagi dua. Ada yang rajinnya minta ampun cuma nguatin otot jantung. Dia lari, renang ya kan, iya, rajin benar-benar. jalan, dia hiking seterusnya. Jadi otot jantungnya sehat. Tapi tulangnya lemah karena ototnya kecil. Berarti harus balance dong, Sat, dua-duanya. Iya. Ada yang sebaliknya cuma kerjanya fitness saja. Iya benar. Jadi Itu- ototnya pada muncul tapi belum tentu sehat otot jantungnya. Oh, Nah, yang dibenerin ya otot jantung sama otot kerangka. kalau aneh ini yang mana, Sat? Kategori apa ya? Dua-duanya ya. Otot jantungnya bagus, kerangkanya bagus kan? Kerangka Menurut berarti- saya. Wis. Menurut yang lain terserah. Nah, buat Kalau saya Anda, gimana Sat? buat anda yang mengatakan saya. Kayak kita menilai tolong ya. Ya, gitu tolong ya. Badan saya idealis ini kata Ustaz. Ya lanjut Sat. Itu pola aktivitas. Nah, pola aktivitas ini dalam Islam kita sering dengar, berjalan kaki dan setiap langkah ke masjid itu pahala ya kan, motivasi banget. Dan kita sekarang walaupun masjidnya dekat itu pakai motor ya kan. Ya iya Ada sih. pergeseran yang sangat jauh. Benar Sat. Kayaknya kaki ini hampir-hampir nggak nempel sama ibu kita, namanya bumi. Bumi. Ibu Mi, benar. Dan orang yang kena stroke atau penyakit-penyakit yang semisal di lantai 2, di lantai 3 lebih banyak dari lantai 1.
Berarti makin kaki kita ini dekat dengan bumi, ibunya kita, ya, itu makin bagus, makin sehat. Makanya di antara sunnah yang jarang dipraktikkan, jalan kaki tanpa alas kaki. Wah, kayaknya kita ntar kalau kemana-mana harus nggak pakai nyeker. sarung. Sampai ada yang bilang penemuan yang paling merugikan ini dalam tanda kutip ya, paling membahayakan bukan bom pemusnah massal, tapi sendal dan sepatu. Wah, justru itu Ustaz ya? Ya, karena dia sangat-sangat sering memisahkan kita dengan ibu kita, bumi. Padahal kita sangat butuh untuk bersentuhan dengan bumi tadi. Berarti sesekali kita melepas Iya. alas kaki Ustaz ya? Nah, ini untuk alasnya gimana nih Ustaz? Ada yang kasar kan, ada yang halus tuh. Nah, yang paling bagus itu kembali ke sisi alaminya, kita injak rumput, kerikil, tanah, itu elektronnya ada di situ. Enggak juga kita nggak pakai sendal tapi di atas kasur, ya kan? Ya. Nggak pakai sendal tapi di atas sajadah, nggak pakai sendal tapi di atas lantai yang licin itu. Berarti ini cocok gini Ustaz ya, sembari kita berolahraga, Ya. kan lari-lari kecil tuh atau lari-lari gitu kan. Berarti lebih baik alasnya Betul. dibuka Ustaz. Tapi Iya. selama alasnya itu aman. Iya, Berarti. makanya sekarang kan ada terapi refleksi tuh, Ya. refleksi Ya. kaki. Kalau kita sesekali nggak pakai sendal ya nggak butuh refleksi, Iya. udah dapat langsung. Nah mungkin apakah aktivitas ini juga berkaitan dengan pola tidur, Ustaz? Betul, karena pasangan pola aktivitas adalah pola istirahat yang keenam. Oh, berarti saya harus tidur dulu nih, Ustaz. Kurang kayaknya tidurnya. Iya, jadi kenapa sakit itu pasti kita sendiri bisa diagnosa kenapa kita sakit, dan kita yang tahu kurangnya di mana. Pikirankah yang salah, atau pola napas yang salah, atau makanan, pembuangan, aktivitas? Nggak mungkin keluar dari 7. Termasuk pola tidur itu, Ustaz ya. Istirahat. Aktivitas tidur berarti namanya, Ustaz. Berarti percuma gini Ustaz. Kalau kita- tidur Nah, bukan aktivitas, pasivitas. Pasif ya, Pak. Pasif. Oh, benar. Berarti gini, Ustaz. aktif dan pasif. kita sudah benar nih ngatur napasnya. Terus kita sudah ngatur makannya, mengatur aktivitasnya. Ya. Terus mengatur apa lagi ya? Pola istirahat. Ya. Tapi kalau tidak mengatur istirahatnya, berarti nggak lengkap juga dong, Ustaz? Nggak lengkap, Artinya tetap sakit. Ya 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 ya. Tetap sakit. 6 terpenuhi, satunya Kurang. kosong, sakit juga, sakit terus. Nah, ini kalau bicara tidur nih, San. Kan ada yang bilang harus 8 jam atau minimalnya 6 jam. Tapi kan kita kadang kalau dalam Islam itu, Sat ya, kita kan kadang tidur itu makin sedikit, Sat, sebenarnya. Dengan kalau yang kita rasa ya, apalagi di zaman sekarang ada sosial media dan yang lainnya, kita harus kerja mungkin sampai jam 10 malam. Begitu Ya. kita bangun sampai jam 4 untuk melaksanakan sholat subuh, ya kalau dihitung itu nggak sampai 8 jam. Betul. Apakah yang ada tidur di bawah 8 jam, walaupun cuma 4 jam itu disebut tidur berkualitas, Tat? Nah, jadi ada istilah kecerdasan tubuh, dan itu satu anugerah yang Allah kasih. Sistem tubuh kita ini pintar. Coba bayangkan, bandingkan dengan mesin terbaik ciptaan manusia. Ya. Pesawat. Coba pesawat nih dalam 1 bulan tidak usah istirahat. Apa yang terjadi? Tidak ada bulan kedua bagi pesawat itu. Ya. Wah, benar. Motor terbagus, coba pakai dalam 1 bulan, tidak usah istirahatkan. Dia nggak akan punya bulan kedua, selesai. Badan ini kerja terus, mesinnya masih kuat. Coba jantung tuh ya. Jantung ini memompa darah 24 jam kali umur. Perlu diganti di usia 10 tahun ganti jantung? Saya Waduh. nggak mau, Tat. Kalau ada Perlu nggak? bisa apa nih dia, Ustaz? Tidak perlu kan? Coba Karburator kali Tat diganti gitu apa ya? mesin yang dalam 10 tahun nggak usah diganti masih bagus? Nggak ada, Tat. Jantung tidak diganti di usia 50-60 masih kepake, masih layak bekerja. Kurang bagus apa? Tapi masalahnya kebanyakan orang memanjakan tubuhnya, kecerdasannya hilang. Orang bilang mah itu penyakit lambung disebabkan oleh ketidakaturan makan. Pola makan. Ya. Makan. Sebenarnya sakit lambung itu disebabkan oleh terlalu teratur makan. Justru Terlalu? Iya, sering makan. terlalu teratur.
Teratur makan. Artinya dalam waktu atau gimana Sat? terlalu teratur banget. Apa akibatnya? Kalau nggak teratur sekali, kena kolab. Karena alarmnya itu nggak berfungsi. Makan itu kenapa? Kalau lapar kan? Benar. Kalau hari ini saya kerja full, terus besok saya istirahat, kira-kira makannya beda apa sama 3? Bakal beda sih Sat. Harusnya beda. Ini saya mau pakai motor ini seharian, isi bensinnya sama besok saya nggak pakai sama sekali, sama apa beda? Beda. Beda, San. Iya, ya kan? Karena kita jadwalinnya sama, mau kerja full sehari makan 3 kali, kita libur seharian berbaring juga makan 3 kali. Dari mana ini teorinya? Yang kita butuhkan energi keluar nggak sama kok, masuknya sama. Iya, misalnya kayak misalkan wajib makan nih di jam 7. Nanti makannya wajib lagi nanti jam 12. Nanti makannya wajib lagi jam 7 malam lagi. Nah, itu. Itu kan kalau di mungkin orang tua kita bilang dulu itu ya makan yang teratur tuh seperti itu, sarapan jam 7, nanti jam 12 malam jam 12 siang nanti makan, jam 7 malam nanti makan lagi. Lewat dari itu katanya, aduh ini telat makan katanya. Iya. Kita didoain sakit lambung kan? Iya, benar. Nanti sakit loh lambungnya gitu. Naik nanti ini seperti itu. Jadi ada kecerdasan tubuh, misalkan nih kita nggak sarapan contoh, kita mengakhirkan sarapan langsung gabung ke makan siang, itu lemak-lemak di tubuh itu dipecahin sama sistem tubuh kita, itu dijadikan energi, nggak usah khawatir. Kecuali kita badannya kurus banget, nah ini kan berarti kekurangan, jadi ditambah. Tapi kalau udah ideal, apalagi berlebih, itu aman aja. Oh, lebih dalam arti stabil mungkin Sat. Ya. Dan itu tadi kaitannya sama apa? GERD. Lambung. Nggak yang antum sebut tadi? Pola tidur, San. Ya, pola tidur. Sama. Tidur ini lagi-lagi sesuai kebutuhan. Kalau tidurnya itu di dalam 2 jam itu kayak rasanya tidur semalam penuh. Itu tanda-tandanya udah nggak mimpi tuh. Dalam banget, udah nggak ada mimpi. Mimpi itu kan ngabisin energi, betul nggak? Benar. Apalagi mimpi dikejar anjing. Oh, saya pernah dikejar hantu malah saat mimpi. Mimpi dikejar anjing, Iya. dikejar hantu itu hantu tuh apa? Tapi ada Pak Ustadz yang lebih mengerikan, mimpi dikejar hutang tuh, San. Ya itu hantu maksudnya. Tagihan. Itu bangunnya capek pasti. Bukan capek aja kepikiran, Sat. Ternyata memang benar bukan hanya mimpi, tadi tersiksa kan? Tapi kenyataan gitu. Padahal niat dia tidur itu untuk menghilangkan pikiran itu kan Sat. Tambah stres. Ketika dia bangun tambah Stres. Ternyata Jadi- memang beneran dia berhutang gitu. Berarti hutang itu bukan dipikir. Benar, tapi dibayar. karena Iya, dibayar. Karena ketika dia tidur, dia rasanya beraktivitas. Dikejar temannya, dikejar anjing, bahkan mikul. Tapi kalau tidurnya di dalam, itu orang teriak di samping tidak kedengeran, orang cerita ngegosip di sampingnya kedengeran, itu 2 jam itu pasti minta bangun. Rasanya cukup, cepet aja cukup. Berarti beda-beda Sat ya. Ada orang kebutuhannya 8 jam, 6 jam, bahkan ada sampai 2 jam Iya. Sat ya. Kalau tidur mati Sat gimana? Maksudnya ya Iya. dibangunin terus nih. Ya kata Ustaz tadi bilang kan, Deep dia dalam. deep banget dalam. Berarti dia tidurnya menjiwai banget Sat. Ya itu yang justru Tidur menjiwai gimana tuh saya? betul-betul rileks gitu. Hobi jadi gitu ya. Saking dalamnya nggak menjiwai. Wah. Menjiwai itu masih belum terlalu dalam, putus. Menjiwainya itu betul-betul dalam, Wah. kayak layang putus itu. Masya Allah ya, kaji. Sebenarnya kalau mau bahas tentang masalah kesehatan secara syar'i ini, Masya Allah ya, nggak waktu kita nggak terasa. Sebentar lagi. Kita 17. tinggal ada satu pola ya, tapi Iya, kesimpulannya begini. Sebenarnya saya khawatir kita ini belum sepenuhnya percaya sama agama kita, sehingga Contohnya, Sat? banyak aspek ajaran yang kita abaikan. Ya. Salah Contohnya, satunya Sat? bidang kesehatan. Oh, kesehatan. Sekarang kita coba tarik ke belakang. Nah, urusan ekonomi kira-kira boleh nggak kita pasrahkan kepada orang umum, dalam tanda kutip beberapa instansi pemerintah, perbankan misalkan. Oh, sudah ada yang ngurus pemerintah, terus kita nggak mau tahu, boleh nggak? Tidak boleh Sat. Beres nggak halal haramnya? Urusan ekonomi saya nggak mau terlibat lah, ada ahlinya, para ekonom. Tapi kan mereka nggak bicara halal haram, syar'i nggak syar'i kan? Akhirnya banyak para ustadz terjun membahas halal haram,
akad dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa sepenuhnya menerima. Masih banyak kekurangan. Nah, dalam hal kesehatan, kenapa kita takut terjun? Kalau kita pasrahkan kepada pemegang wewenang yang ada saat, enggak 100% bisa digarap. Terutama tentang tadi halal haram. Kemudian kalau dalam hal pengobatan lawan jenis bagaimana, itu ada lagi pembahasan dan seterusnya. Awasan saat mau dipotong dulu sebentar. Boleh. Iya. Telah ditemukan anak laki-laki mungkin seumuran 3 tahun ya, berbaju hijau sage. Iya, hijau. Siapa namanya? Hijau dan bercelana hijau ya. 50. Silahkan menghubungi sumber suara. Sekali lagi ditemukan anak laki-laki berbaju hijau, bercelana hijau, berumur kurang lebih 3 tahun. Silahkan menuju sumber suara. Ya. Iya, sabar ya, Dek. Sekali lagi ditemukan anak laki-laki kurang lebih berumur 3 tahun, berbaju hijau dan bercelana hijau. Kaum muslimin Silahkan menghubungi sumber suara. itu Islam mendominasi. Ketika ada proyek dari kaum salib, dihapus semua teori-teori Islam. Masya Ya, Allah. mungkin itu. Bang Raden, waktu kita sepertinya kurang banyak ya. Iya. Ternyata masalah kesehatan ini sangat luas sekali. Iya. Masya Allah. Dan kita jangan mengesampingkan masalah kesehatan ini, karena bagian dari agama, Sat ya. Masalah kesehatan ini, Sat ya. Kita ibadah Iya, setiap ibadah wajib pakai sehat. Kalau ketemu aja gini, sehat gak bro? Iya. Sehat, Padahal bro, alhamdulillah. Kalau kita ketemu selalu nanya kabar ya. Iya, sehat. Tapi malah kitanya tidak menjaga kesehatan itu. Iya, Masya Allah. Jadi kita dapat 7 poin untuk menjaga 7 syariat ala 7 kesehatan, 7 cara sehat ala syariat. Iya. Ditambah yang ketujuh, pola kebersihan. Ya. Oh, 7 pola kebersihan. Iya. Pola Aduh, kebersihan. nggak cukup waktunya. Ya, itu buat closing saja. Iya. Masya Allah. Insya Allah nanti kita bakalan lagi ada kegiatan lagi setelah Ba'da Maghrib ya, Chef ya. Mungkin nanti bisa dikasih tahu kita ada kegiatan apa, Chef, habis salat Maghrib. Insya Allah setelah Ba'da Maghrib akan ada talk show lagi dengan tema apa, Bang Den? Dengan tema Ayah Ibu Maafkan Aku, bersama Al Ustadz Abdurrahman Sumba dari Samarinda dan juga Al Ustadz Khalil dari Samboja. Masya Allah, keduanya adalah narasumber kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kita sudah sediakan tempat di dalam untuk pria, dan di belakang pria ada tempat untuk wanita yang sudah kita sediakan juga ruangan terpisah dengan 2 televisi lebar ya, yang nanti bakalan langsung bisa mungkin lebih dekat untuk melihat pemateri kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Ustaz ya. Semoga tetap sehat. Tahun Amin, depan amin. Muslim Vibes kita akan adakan lagi. Iya, dan bisa konsultasi nanti lah ya, nggak mesti Ya. pas saat event ini. Siap. Ya. Masya Allah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, atas ilmu Jazakallah yang telah khairan. diberikan. Semoga kaum muslimin yang ada di Muslim Fab ini bisa mengamalkan 7 pola yang disampaikan tadi. Amin. Sebetulnya kita pengen buka ini, Bang Den ya, tanya jawab. tanya jawab, tapi kayaknya mungkin waktunya sudah. Satu. Mungkin satu. Oke. Satu boleh. Satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan babang yang ada di sana ya. Mungkin nggak mesti orang tua yang bertanya sebenarnya sih ya. Masalah sehat anak gitu ya. muda juga harus tanya tentang kesehatan ini, karena Iya. anak muda juga harus aware terhadap kesehatan. Iya, misalnya udah muda nih saat sudah sering kram gitu ya. Apakah itu juga tanda-tanda? Kram apa? Kram otak gitu, banyak pikiran. Ada Iya. yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya silahkan. Ada hadiahnya, Bang Den? Ada, ini ada lemongrass. Silakan, ada yang ingin bertanya seputar kesehatan dan seputar Tibun Nabawi juga ya, tentang kesehatan dari syariat kita, syariat Islam, dan juga mungkin kesehatan tradisional ada yang ingin ditanyakan ataupun ya mungkin gejala-gejala ya yang ada di tubuh kita yang ingin dikonsultasikan dengan Ustadz bisa. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak aja? Oh ya, silakan ditutup Kang Septian.
Ya sudah, kita tutup aja ya Kang Setia, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti pada maghrib kita akan ada sesi talkshow lagi. Jadi untuk nanti kita bisa sholat langsung ya kalau sudah ini waktunya ya. Iya, nanti kita akan informasikan untuk berapa menit waktu sholat. Itu Semoga saja. Ustadz masih tetap sampai di sini Ustadz ya. Iya. Karena banyak banget yang harus ditanya nih sebetulnya. Iya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.